Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Wah, sepertinya kurang semangat ya. Ibu ulangi sekali lagi. Kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Yes. Baik, ibu ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat. Yes. Semangat, yes. Baiklah, kalau begini kan enak, terlihat semangat semua. Walaupun ada yang sedang berpuasa, tetap semangat ya. Pertama-tama, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar semua kegiatan yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dan manfaat bagi kita semua. Baik, apakah di sini ada teman-teman yang bersedia untuk memimpin doa? Silahkan, siapa? Saya Putri, Bu, ingin memimpin doa. Silakan, Putri. Baik teman-teman, supaya kegiatan pagi ini kita lancar, marilah kita berdoa bersama sebelumnya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih untuk Putri yang sudah membantu memimpin doa. Sebelum itu, apakah teman-teman di sini sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, teman-teman perkenalan dulu ya, supaya bisa saling mengenal. Namun, supaya lebih bersemangat dan fokus, kita melakukan perkenalan menggunakan gerakan ya. Ibu beri contoh seperti ini. Dari Ibu dulu. Saya Alicia. Saya Aska. Saya Renata. Saya Putri. Saya Ari. Bagus sekali teman-teman, awalan yang sangat bagus. Kita sudah saling mengenal ya. Teman-teman bisa mengingatkan nama satu sama lain. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya ingat. Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu berikan informasi ya terkait kegiatan hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Akan dipimpin oleh saya selaku konselor atau pemimpin jalannya konseling kelompok hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Alicia. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Tujuan kita berkumpul hari ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas salah satu topik permasalahan yang teman-teman alami, dengan mencari solusi bersama-sama dan dengan harapan kita dapat berhasil menyelesaikan masalah yang teman-teman alami. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu mau membuat kesepakatan untuk konseling kelompok ini. Waktu pelaksanaannya mau berapa lama? 20 menit, 30 menit, atau 40 menit? Saya 40 menit, Bu. Saya juga setuju 40 menit saja, Bu. Saya setuju 40 menit, Bu. Baik, kalian semua sudah setuju bahwa kita melaksanakan konseling kelompok ini selama 40 menit.
Kemudian, Ibu jelaskan kembali dalam konseling kelompok ini terdapat namanya asas-asas yang setiap anggota harus ketahui dan dilaksanakan. Bu, saya izin mau tanya, asas-asas konseling itu seperti apa ya, Bu? Baik, Ibu akan jelaskan. Perlu kalian ketahui ada beberapa asas yang harus kita patuhi dalam konseling kelompok ini, yaitu asas kerahasiaan. Asas ini menekankan pada teman-teman untuk tidak menyebarkan informasi dari dalam sini keluar kelompok. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas ini menekankan pada semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan masalahnya, tanpa ada keraguan dan rasa khawatir dari anggota. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Asas ini menekankan untuk teman-teman menyampaikan pendapatnya, masukan, menceritakan permasalahannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Baik, apakah bisa dipahami terkait asas-asas ini? Baik, Bu, paham. Paham, Bu, sudah paham. Saya sudah paham, Bu. Baik, selanjutnya ada yang namanya konseling terbuka dan tertutup. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu konseling terbuka dan tertutup? Belum tahu, Baik. Bu. Iya, Bu, belum tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan terkait kelompok tertutup dan terbuka. Kelompok tertutup itu anggotanya harus berkomitmen untuk tetap tinggal dalam kelompok ini. Sedangkan kelompok terbuka itu anggotanya tidak terikat dengan kelompok, bisa keluar dan masuk dan bisa berganti anggota kelompok. Nah, keuntungannya jika kelompok tertutup itu anggotanya tetap. Jadi tidak perlu perkenalan lagi seperti kelompok terbuka. Jika ada anggota baru, kita harus perkenalan lagi, kemudian harus mengetahui permasalahan dari anggota kelompok yang baru. Seperti itu. Apakah sudah paham, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham. Baik, kalau teman-teman sudah paham, bagaimana kalau teman-teman memilih mau menjadi anggota kelompok terbuka atau tertutup? Saya milih yang tertutup, Bu. Saya juga yang tertutup, Bu. Saya juga, Bu, setuju. Saya juga, Bu. Saya memilih tertutup saja, Bu. Nah, teman-teman kan sudah memilih untuk dibentuk kelompok tertutup, yang mana tidak boleh keluar sampai permasalahan teman-teman selesai. Sekarang Ibu mau tanya, teman-teman apa tetap mau tinggal di kelompok ini? Ya, Bu, bersedia, Bu. Saya Iya, Bu, bersedia, tetap Bu. tinggal di sini. Baik, karena teman-teman sudah bersedia untuk berkomitmen tinggal di kelompok ini, maka kita akan bentuk untuk pembentukan norma ya. Mau tanya, Bu, pembentukan norma itu yang seperti apa, Bu? Jadi, fungsi kita dalam membentuk norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman di dalam kelompok ini. Norma yang kita buat ini berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh teman-teman. Oh, jadi kita yang membuat dan kita juga yang harus mematuhi norma tersebut ya, Bu. Seperti apa saja, Bu, norma-normanya? Baik, Ibu arahkan juga ya untuk pembentukan norma apa saja yang perlu disepakati oleh teman-teman. Apa bisa kita mulai untuk pembentukan normanya? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Baik, di sini ada yang ingin berpendapat dalam pembentukan norma ini. Saya, Bu, Aska. Jadi kita di sini tuh harus menjaga tutur kata, Bu, dan tidak boleh berkata kasar dan kotor juga, Bu, seperti itu.
Saya Bu Arin Bu, kita di sini harus memperhatikan teman yang sedang berbicara ya Bu. Bagus. Ada lagi? Saya Bu Putri, tidak boleh menyinggung ras, agama, atau suku, begitu Bu. Saya Bu Renata. Mungkin kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu. Bagus teman-teman. Ibu simpulkan ya, dalam aktivitas kelompok, teman-teman harus menjaga tutur kata. Tidak boleh berbicara kasar dan kotor. Tidak boleh menyinggung agama, ras, suku. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dan harus memperhatikan anggota kelompok yang berbicara. Betul begitu ya? Iya Bu. Ya Bu, seperti itu. Iya Bu. Baik, kemudian kita lanjut untuk kesepakatan kehadiran ya. Silahkan teman-teman. Saya Bu Renata. Silakan. Seperti saat ada kegiatan konseling kelompok ini, seluruh anggota harus hadir. Saya Bu, mau bertanya Bu, kemudian jika ada hal yang urgen atau ada yang sakit, sehingga tidak bisa ikut atau datang, bagaimana Bu? Bagaimana teman-teman, ada masukan? Mungkin bisa diundur terlebih dahulu apabila ada anggota yang sakit atau ada yang izin karena urusan. Karena kata Ibu Alicia, konseling kelompok dan aktivitas berkelompok. Betul teman-teman. Jadi konseling kelompok ini juga pasti suara atau diskusi teman-teman satu sama lain dibutuhkan. Jadi apabila tidak hadir berarti diundur aja waktunya. Ya diundur, namun tidak boleh terlalu lama. Kira-kira ditentukan berapa hari ya teman-teman? Bagaimana kalau maksimal itu 2 hari saja, Bu? Bu, Saya Ya, setuju Bu, 2 hari saja. Baik, untuk kehadiran maka disepakati apabila ada yang tidak hadir, maka kegiatan konseling diundur, namun tidak terlalu lama ya, maksimal 2 hari. setuju Bu. Ya Bu, setuju. Ya, setuju Bu. setuju Bu. Baik, kemudian di kesepakatan sanksi, apabila ada anggota kelompok yang melanggar peraturan atau norma, dan ada anggota kelompok yang melanggar kesepakatan, diberi sanksi apa? Silahkan teman-teman memberi pendapat. Saya Bu Renata. Mungkin apabila ada yang melanggar besar, bisa diberikan sanksi, tidak boleh izin atau membolos sampai pertemuan konseling kelompok ini selesai. Begitu Bu. Bagus Mbak Renata, ada lagi yang mau memberi pendapat? Membuat surat pernyataan Bu agar tidak melanggar hati. Bagus Mbak Arin, ada lagi teman-teman? Saya Bu Aska. Bagaimana kalau jika masalahnya itu tidak berat, maka membuat surat pernyataan. Namun apabila masalahnya itu berat, maka ia harus mengikuti konseling kelompok hingga akhir, Bu. Bagus Mbak Aska, ada lagi? Saya Putri Bu. Bagaimana jika pelanggar diberikan kesempatan dahulu, jika sampai ketiga melanggar diberikan sanksi yang berat? Setuju Bu. Jadi kalau masih melanggar 1-2 kali masih diberi sanksi menulis surat pernyataan. Boleh sekali idenya. Jika melanggar yang ketiga kali, maka konseling individu dengan ibu. Bagaimana? Setuju. Setuju Bu.
Baik teman-teman, Ibu lihat-lihat ini sudah ada yang lemas dan fokusnya juga sudah hilang. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking untuk mengembalikan semangat teman-teman lagi? Kita ice breaking dulu ya supaya teman-teman bersemangat. Jadi ice breakingnya kita melakukan game. Teman-teman tahu kan aku sedang apa? Jadi ibu menyanyikan terlebih dahulu, baru selanjutnya kalian. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu mulai ya. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa sekarang? Sedang makan, sedang makan, sedang makan sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Makan roti, makan roti, makan roti sekarang. Roti apa, roti apa, roti apa sekarang? Roti bakar, roti bakar, roti bakar sekarang. Sekarang bakar apa sekarang. Bakar sampah, bakar sampah, bakar sampah sekarang. Sekarang sampah apa sekarang. Sampah dapur, sampah dapur, sampah dapur sekarang. Sekarang dapur apa sekarang? Dapur bersih, dapur bersih, dapur bersih sekarang. Sekarang bersih apa sekarang. Bersih rumah, bersih rumah, bersih rumah sekarang. Rumah apa, rumah apa, rumah apa sekarang? Rumah besar, rumah besar, rumah besar sekarang. Sekarang besar apa sekarang. Besar badan, besar badan, besar badan sekarang. Sekarang badan apa sekarang. Baik, bagus sekali ya teman-teman. Sekarang teman-teman sudah semangat kembali ya. Ibu lanjutkan. Karena sudah membuat komitmen mengenai norma, kita mulai masuk ke tahap inti. Di sini teman-teman akan mengutarakan permasalahan apa yang akan kita bahas satu persatu. Teman-teman menceritakan secara singkat permasalahan apa yang kalian hadapi. Silahkan, siapa dulu? Saya, Bu, mungkin saya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, saya akan menceritakan permasalahan saya. Jadi, saya kan mempunyai hobi itu gemar menonton drama ya, Bu. Jadi, saya itu waktunya itu sering untuk menonton drama. Jadi, waktunya itu untuk belajar itu ditunda-tunda sehingga saya jarang belajar itu karena menonton drama seperti itu. Oh, begitu ya Mbak Aska. Jadi Mbak Aska ini suka melihat drama ya? Ya, betul, Bu. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mbak Aska. Selanjutnya, Saya Bu Renata. Permasalahan saya itu kan selama pandemi ini seluruh aktivitas dilakukan secara daring, sehingga setelah saya kuliah daring itu saya lanjut main HP, sehingga saya tuh nggak bisa mengulas pelajaran, males gitu, Bu. jadi setelah kuliah karena merasa capek langsung istirahat main HP ya Mbak Renata. Iya, Bu, begitu. Terima kasih Mbak Renata. Silahkan selanjutnya.
Saya Putri, Bu, permasalahan belajar yang saya hadapi ketika hari ada 2 mata pelajaran, 4 SKS jadi 8 SKS. Itu saya kalau malam itu pasti tidak harus istirahat, jadi tidak bisa belajar lagi. Ya, itu masalah saya, sehingga kalau sudah dua mata pelajaran, malamnya saya tidak bisa belajar kecuali kalau 1 mata kuliah saja, itu pasti bisa belajar Bu malamnya. Itu permasalahan saya. Jadi Putri, jika 1 hari 2 mata kuliah sebanyak 8 SKS, malamnya tidak bisa belajar ya Bu, karena butuh istirahat. Betul begitu Putri? Jadi, betul Bu. Baik, terima kasih Putri sudah bercerita. Terakhir Mbak Arin silahkan bercerita. Baik Bu, kalau dari masalah dari diri saya itu, saya suka bermain HP dan main TikTok Bu, dan saya juga kadang-kadang lupa waktu, sering menunda waktu untuk belajar Bu. Jadi Mbak Arin suka main HP melihat video TikTok ya? Iya betul Bu, sama suka menunda waktu untuk belajar Bu. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah menceritakan masalah yang kalian alami secara singkat. Ternyata permasalahan kalian hampir sama ya, karena asik bermain HP, sehingga lalai untuk tugas yang lain. Begitu ya. Iya, betul. Bu. Baik, selanjutnya kita akan memilih permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Teman-teman, silahkan memilih kira-kira permasalahan milik siapa yang akan kita bahas dahulu. Bagaimana kalau jika memilih masalahnya milik Mbak Arin saja, Bu? Saya juga Mbak Arin saja Bu yang dibahas terlebih dahulu. Alasannya apa teman-teman memilih milik Mbak Arin? Mungkin karena Mbak Arin itu suka begadang, Bu. Kan itu bisa mempengaruhi kesehatannya juga, Bu. Seperti itu. Iya Bu, menurut saya juga begadang itu buat main HP bisa berpengaruh buat kesehatan mata, apalagi juga buat tubuhnya Mbak Arin. Saya setuju pendapat Mbak Renata juga Mbak Aska, karena kalau bergadang itu sangat mengganggu kesehatannya Mbak Arin nantinya. Baik teman-teman, bagaimana Mbak Arin? Apakah setuju jika permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Ya tidak apa-apa Bu, jika permasalahan saya yang dibahas terlebih dahulu. Silahkan diceritakan Mbak Arin secara lebih rinci aktivitas yang Mbak Arin lakukan. Baik Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi saat ini itu saya kurang bisa memanage waktu dengan baik Bu. Saat saya selesai kuliah, saya merasa free. Nah, di situ saya gunakan untuk main HP, melihat TikTok, scroll Instagram, dan itu tidak terasa hingga larut malam, sampai terkadang saya baru tidur jam 2 malam Bu. Dan paling awal saya tidur itu jam 12 Bu. Karena keasikan main HP, terkadang saya juga lupa untuk belajar, menunda waktu untuk belajar. Awalnya sih tidak ada dampak Bu, namun akhir-akhir ini saya sudah merasakan itu bagaimana dari diri saya itu sudah mulai merasa lesu, emosi naik turun, dan saya merasa tubuh saya itu lemas sekali, capek sekali. Dan semua aktivitas yang sebenarnya wajib saya lakukan setiap hari, contohnya kalau bangun pagi itu kan kita harus mandi, bersihkan kamar tidur. Dan sekarang itu sama sekali sudah tidak terlaksanakan Bu, karena terlambat bangun. Karena waktu yang selanjutnya itu kan
saya harus mempersiapkan untuk kuliah, Bu. Jadi permasalahannya Mbak Arin ini karena terlalu asik main HP, Mbak Arin jadi menunda waktu istirahat dan waktu untuk belajar ya. Iya, Bu, betul itu yang sedang saya hadapi. Baik Mbak Arin, terima kasih ya sudah mau menceritakan masalahnya dengan lebih rinci. Baik Mbak Arin, Ibu mau bertanya, dalam konseling kelompok ini kan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Apa yang Mbak Arin inginkan saat mengikuti konseling kelompok ini? Saya ingin permasalahan saya selesai, Bu. Kemudian, harapan apa ke depannya setelah Mbak Arin melakukan konseling kelompok? Saya berharap saya bisa konsisten memanage waktu dengan baik, Bu. Karena sebelumnya saya sudah mencoba, namun tidak terlaksana dan tidak konsisten. Baik teman-teman, jika kalian ada di posisi Mbak Arin, apa yang kalian inginkan? Saya belum mau memberi tanggapan. Silakan Putri. Jika saya menjadi Mbak Arin, ketika saya sudah merasa lelah dan aktivitas saya di hari itu, maka saya berusaha untuk berhenti membuka HP, memegang HP, namun mengistirahatkan dulu sehingga HP-nya tidak usah dibuka kembali gitu. Bagus sekali Putri untuk pendapatnya. Teman-teman yang lain bagaimana? Saya, Bu, ya, jika saya menjadi Mbak Arin, mungkin saya akan mengerjakan kewajiban saya dulu, baru ketika selesai, saya akan bermain HP lagi. Gitu. Bagus sekali untuk pendapat dari teman-teman. Lalu dari hal tersebut, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai sikap menunda-nunda waktu? Saya Bu Aska, menurut saya itu sangat merugikan Bu bagi diri sendiri itu Bu, karena menunda-nunda waktu itu dapat membuat pekerjaan itu semakin menumpuk atau semakin banyak gitu Bu. Iya, Bu, saya juga setuju dengan pendapatnya Mbak Aska. Selain merugikan bagi diri sendiri, menunda-nunda waktu itu juga dapat menghilangkan kesempatan untuk memperbaiki diri, Bu. Itu yang seperti pendapat dari saya. Baik, selanjutnya dari keinginan tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai oleh teman-teman? Saya ya Bu, menurut saya itu ingin bisa tidak mensia-siakan waktu saya yang ada Bu, seperti itu. Jika tujuan yang saya ingin saya capai agar hidup saya lebih terencana, Bu. Kalau menurut saya tujuannya itu agar saya dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Wah, bagus sekali tanggapan dari teman-teman. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Mbak Arin. Setelah mengetahui pendapat dari teman-teman, tujuan apa yang ingin Mbak Arin capai? Saya ingin hidup saya itu lebih sehat dan lebih terstruktur dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik-baiknya. Baik, Mbak Arin sudah menemukan tujuan yang sekarang ingin Mbak Arin capai ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Seperti yang sudah Mbak Arin bilang, bahwa Mbak Arin ingin mencoba manajemen waktu namun belum konsisten. Saat itu manajemen apa yang Mbak Arin lakukan? Saya mencoba untuk membuat daily list di HP itu. Jadi saya buat list itu apa saja yang saya lakukan tiap hari, namun tidak saya laksanakan.
dari teman-teman, jika kalian di posisi Mbak Arin, apa yang kalian lakukan? Saya, Bu, kalau saya mungkin akan membuat alarm pada daily list tersebut. Saya, Bu, kalau menurut saya itu akan membuat alarm yang banyak, Bu. Bisa dari HP atau bisa juga dari jam beker, Bu, seperti itu. Saya sependapat dengan teman-teman, Bu. Baik teman-teman, terima kasih. Untuk Mbak Arin sendiri, kira-kira sudah berapa lama Mbak Arin melakukan hal tersebut? Saya sudah mencoba 1 hari, Bu, sudah bisa. Namun besoknya atau kedepannya lagi itu saya tidak bisa melakukannya lagi. Jadi saya kurang bisa untuk konsisten. Baik Mbak Arin, ini karena terlalu asyik memainkan sosial media hingga lupa akan waktu. Sikap yang Mbak Arin tunjukkan ini merupakan sikap yang suka menunda-nunda waktu ya. Betul, Bu. Baik, dari sikap menunda waktu ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan yang telah diutarakan, seperti untuk dapat memanajemen waktu sehingga hidupnya lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Baik teman-teman, menghadapi hal tersebut bagaimana teman-teman jika dalam posisi Mbak Arin? Silahkan teman-teman memberi masukan ya. Saya, Bu, izin memberi masukan rencana. Kalau menurut saya, mungkin efikasi diri atau kedisiplinannya Mbak Arin lebih ditingkatkan lagi. Tanggapan yang bagus Mbak Renata. Selanjutnya ada lagi. Saya, Bu, kalau menurut saya itu Mbak Arin itu harus lebih berkonsisten lagi, Bu, untuk memanajemen waktunya, sehingga Mbak Arin itu tidak hanya melakukan itu 1 hari saja. Dengan Mbak Arin yang lebih berkonsisten itu bisa membantu Mbak Arin untuk kedepannya menjadi lebih baik atau lebih giat lagi, Bu, seperti itu. Kalau Mbak Aska lebih menekankan untuk Mbak Arin supaya lebih konsisten ya. Ya, betul, Bu, seperti itu, Bu. Baik, silahkan Putri untuk memberikan tanggapan. Saya setuju dengan pendapat Mbak Aska. Mungkin Mbak Arin bisa lebih konsisten dalam manajemen waktu. Mbak Arin harus selalu ingat tujuan Mbak Arin, yaitu mau mengurangi penggunaan HP dan seluler tersebut agar Mbak Arin bisa istirahat, sehingga nantinya ada waktu untuk belajar. Demikian, Bu. Jadi, kalau pendapat Putri mengingat tujuan Mbak Arin untuk dapat mengurangi penggunaan HP supaya lebih konsisten ya. Ya, seperti itu, Bu. Sangat bagus masukan dari teman-teman. Untuk permasalahan Mbak Arin, untuk Mbak Arin, masukan dari Ibu coba untuk membuat rencana kegiatan di buku catatan. Kemudian, Mbak Arin bisa pasang alarm pada rencana kegiatan yang Mbak Arin buat, supaya pada jam-jam tertentu Mbak Arin bisa mengingat kegiatan yang Mbak Arin lakukan. Nah, di sini dibutuhkan kesadaran Mbak Arin bahwa Mbak Arin harus konsisten dalam melakukan rencana ini. Baik, karena teman-teman memberikan rencana seperti itu, bagaimana Mbak Arin? Apakah rencana Mbak Arin untuk kedepannya dengan masukan yang diberikan teman-teman? Terima kasih teman-teman karena sudah memberikan saran dan masukan untuk permasalahan saya. Saya rasa supaya saya bisa mengingat tujuan saya untuk mengurangi penggunaan handphone, saya harus membuat catatan saya di note dan memberikan alarm pada daily saya di HP, supaya jika ada alarm saya bisa mengingatkan apa saja yang saya ingin lakukan, sehingga saya bisa disiplin dan lebih berkonsisten lagi. Baik,
sekarang Ibu tanya kepada Mbak Arin, apakah Mbak Arin siap untuk berubah sesuai dengan rencana yang Mbak Arin katakan? Saya siap Bu untuk merubah diri saya agar menjadi lebih baik lagi dan menerapkan rencana saya untuk ke depannya Bu. Dengan begitu dapat membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Baik Mbak Arin, Ibu yakin Mbak Arin bisa melaksanakan semua yang telah Mbak Arin rencanakan. Nah, baik, kita sudah membahas permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Arin. Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman yang lain? Tidak, Bu. Sepertinya sudah cukup, Bu. Sepertinya sudah cukup, Bu. Iya, Bu, sudah cukup. Baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana sekarang perasaan Mbak Arin setelah kita membahas permasalahan yang Mbak Arin miliki? Di sini saya udah merasa lega dan lebih tercerahkan dalam memecahkan masalah yang saat ini saya hadapi. Alhamdulillah Mbak Arin. Nah, sekarang adakah yang ingin menyimpulkan dari kegiatan yang telah kita lakukan hari ini? Mungkin dari saya dulu, Bu. Jadi karena masalah saya yang dibahas, kesimpulannya juga dari saya sendiri itu saya harus bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melakukan rencana yang telah saya buat dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab agar saya dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Bagus sekali Mbak Arin. Nah, teman-teman yang lain, adakah yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Saya, Bu Aska. Kalau saya itu merasa sangat senang, Bu, bisa saling membantu dan mencari solusi itu bersama-sama, mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh teman-teman semua, Bu, begitu. Saya juga merasa termotivasi dan juga ternyata itu menyenangkan bisa berbagi ide bersama teman-teman. Iya betul Bu, saya juga merasa senang bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Bagus, sepertinya teman-teman sudah bisa mengambil makna dari pertemuan kali ini ya. Nah, ini Ibu punya link Google Form untuk teman-teman isi. Ini adalah lembar penilaian setelah kegiatan hari ini selesai. Teman-teman mohon mengisi lembar penilaian tersebut ya. Baik, siap. Baik, Bu. Baik, karena waktunya sudah selesai 40 menit, maka sesi ini Ibu tutup ya. Dan untuk masalah yang belum terselesaikan, kita agendakan untuk sesi berikutnya. Sesi berikutnya kapan ya Bu? Pertanyaan bagus. Sekarang kita buat kesepakatan saja. Kapan mau bertemu lagi untuk melakukan konseling kelompok? Bagaimana kalau 1 minggu dari sekarang saja, Bu? Baik, bagaimana yang lain? Iya, Bu, setuju. Setuju, Bu. Saya setuju. Jadi kita bertemu setiap hari Selasa ya. Ya Bu. Ya, Bu, siap. Baik, teman-teman, Ibu tutup ya. Untuk kegiatan hari ini, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.